obrolan saya dengan Kang Sobari rupanya banyak yang suka juga, Kang. Banyak respon, banyak orang yang komentar, dan mungkin mereka suka atau barangkali dulu pembaca setianya Kang Sobari. Komentar kelegaan. Komentar kelegaan kita di Kompas, mewakili di Tempo. Betul. Sekarang mungkin kan Kang Sobari sudah jarang nulis esai, Pak, sehingga kerinduan mereka itu bisa terpenuhi dari acara kita. Rindu. Nah, sekarang kita mau ngomong soal yang menarik ini kemarin ketika ada Rakernas Partai Umat. Oh. Jadi dalam Rakernas itu ketua umumnya menantunya Amin Rais kalau nggak salah ya, itu Ridho Ramdhani. Itu ngomong bahwa Partai Umat ini adalah partai yang akan mengusung politik identitas. Mungkin politik pakai KTP kali. Politik yang pakai KTP kemana-mana. Saya ingin mendiskusikan ini sama Kang Sobari. Kang, sebetulnya nih orang kan masih banyak blur nih. Ngomong politik identitas. Nggak begitu jelas. Bahkan katanya, lo apa salahnya kalau agama ikut, kan namanya agama kan harus masuk ke semua segmen kehidupan. Kalau di politik nggak ada agama, maka politik itu jadi kacau. Gitulah. Seolah-olah kalau politik itu dengan agama, politik itu jadi lebih baik. Nah, itu makna yang mereka sebut dengan politik identitas. Yang kedua, orang-orang yang memusuhi politik identitas itu kaum sekuler. Yang mau memisahkan agama dari kehidupan. Gitulah kira-kira. Mungkin ini bisa dilihat fenomena ini seperti apa nih Kang? Karena kan Partai Umat ini kan partainya Pak Amin Rais. Pak Amin Rais dulu mendirikan Partai Umat karena kalah bertarung di PAN. Jagoannya kalah, mutung, akhirnya bikin Partai Umat gitulah. Malah didorong keluar. Didorong keluar ya. Oleh Besan. Oleh Besan. Mantan Besan. Sekarang sudah pisah. Supaya legitimate. Jadi bukan cuma perpisahan besan, juga perpisahan politik. Biar clear perpisahannya gitu. Iya. Nah gimana Kang? Ini kan politik identitas kan kita bicara kayak Indonesia tuh dari dulu kan kayak gitu. Sejak saya kecil orang berbicara bahwa agama masuk politik itu bukan masalah. Tapi masalahnya apakah para politisi itu bisa betul-betul memisah antara politik dalam dunia rohani keagamaan yang dilaksanakan dengan sejujur-jujurnya, yang dilaksanakan demi mengagungkan asma Allah untuk menata hidup kehidupan di bumi ini. Kalau itu begitu, bagus, maka tidak ada masalah barangkali. Dan bukan cuma agama Islam doang, enggak? Semua agama pasti menawarkan kebaikan. Begitu. Namun masalahnya politisi itu belum sukar mencari politisi yang sekaligus kaum mukhlis. Mukhlis itu yang ikhlas. Ikhlas semata-mata ngomong Allah, ngomong ajaran Allah, ngomong pelaksanaan dari ajaran itu. Kalau itu, kalau politisi itu ada yang kayak gitu, orang mukhlis, juga tidak ada apa-apa. Ngomong apapun boleh. Namun karena politisi itu ya gitu ya, kita minta maaf ya, Bung, minta maaf ya, kita membuat penilaian. Rata-rata politisi itu kan ya berpolitik culas. Menipu. Berpura-pura. Penuh kebohongan gitu. Plus kepalsuan. Dan mereka punya jawaban, ya namanya juga politik. Ya enggak bisa, Bung. Selama Anda bilang politik, ya politik, kita bisa apa saja. Haram kalian mencampur adukkan agama dan politik. Agama harus menjadi panglima. Kalau agama itu panglima, maka politik itu ialah ketulusan. Politik itu keikhlasan. Ikhlas untuk apa? Turut menciptakan kedamaian di muka bumi, turut
bersungguh-sungguh memanusiakan manusia sesuai janji konstitusi. Mari kalian kumakmurkan, mari kalian ku kasih lapangan kerja dan seterusnya. Itu keren. Tapi kalau politisi nanti menyimpang terus dikritik, orang bilang ya namanya politisi, ya namanya kepolitik. Selama Anda masih punya exit klausul bahwa politik ya politik, jangan gunakan agama itu di situ ya. Biar mereka simpulkan sendiri. Nah, itu satu, Bung. Iya. Pokoknya itu saja. Ini komentar awal, nanti bisa kita perdalam. Tapi ada persoalan serius. Apa tuh, Kang? Sangat mendasar. Apa tuh, Kang? Mengapa pakai umat? Mengapa? Umat kan kumpulan orang. Nah, iya, mengapa? Karena begini, Bung. Bangsa ini bergerak. Dari zaman sebelum merdeka, kita bicara tentang umat. Sebelum merdeka. Sebelum merdeka. Ya, umat. Umat NU, umat Muhammadiyah, umat Hindu, umat Buddha, umat apa. Lalu kelompok etnis sono, etnis hani, etnis itu kan keumatan semua itu, etnisity. Golongan-golongan. Jadi ini golongan ini, golongan ini, golongan ini. Ini umat tadi juga golongan. Umat ini. Di zaman sebelum merdeka kita berorientasi pada keumatan. Zaman sebelum merdeka. Semua otomatis. Oke. Tapi orang-orang ini kan nggak sensitif terhadap sejarah. Sehingga mereka bicara umat. Sekarang ini waktunya tidak boleh berbicara umat. Kita rakyat. Kita ini sudah bergeser dari orientasi keumatan kecil menjadi orientasi kerakyatan. Rakyat Indonesia. Ya sudah Indonesia. Tidak peduli apakah orang Hindu, Buddha, apa kawan-kawan dari Katolik, Protestan, lalu apapun agamanya. Tidak peduli dia orang Jawa, orang Sunda, orang Sunda besar, Sunda kecil, dan orang-orang Sumatera. Tidak peduli itu semua. Kita berbicara tentang umat. Kita tidak berbicara lagi tentang umat, kita berbicara rakyat. Untuk yang setara dengan pergeseran dari kata umat menjadi orientasi orientasi keumatan menjadi orientasi kerakyatan, lalu nanti itu menjadi orientasi kebangsaan. Justru karena barangkali dia menggunakan kata umat itu, dia pengen ngomong kita tidak berorientasi kerakyatan, kita berorientasi pada identitas, kan itu jadinya kan? Loh. Dia bicara keumatan itu identitas. Ketika dia bilang umat, itu sudah identitas. Aku umat. Umat Islam. Iya. Umat. Lalu umat Hindu nggak ada. Padahal ada. Mana tuh? Umat Kristen. Begitu Jumawa meniadakan barang yang ada menjadi tidak ada. Iya. Menghalalkan apa yang tidak halal. Itu musuhnya Tuhan itu. Loh, halal haram itu kan Tuhan yang menentukan. Tapi dia lakukan. Halal aku begini. Halal aku meniadakan umat lain. Konsekuensi dari pembentukan konsep. Serius. Dan di sana tidak ada orang yang agak sensitif terhadap kebudayaan, agak sensitif terhadap ethnicity, tidak sensitif terhadap konsekuensi penggunaan sebuah kata. Bagaimana konsekuensinya terhadap kebudayaan dan politik? Nggak ada. Mereka cukup berbahagia. Aku sudah didepak oleh mantan besanku sendiri. Didepak dari apa? Dari PAN. Partai Amanat Nasional. Itu nasional itu. Itu Partai Amanat Nasional, bukan sekedar partai. Bukan partai kaleng-kaleng. Itu luhur. Luhur sekali. Karena yang bentuk dulu ada Gunawan Muhammad. Ada Pak Lawyer. Faisal Basri juga ada di situ tuh dulu. Pak siapa lawyer itu? Hasibuan Pak ya? Ya Pak Hasibuan. Ada sejumlah nama besar. Mereka bukan rakyat. Bukan umat itu. Mereka itu rakyat, sudah menjadi rakyat. Dan rakyat mana? Rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Pikirannya apa? Pikirannya keindonesiaan. Orientasi mereka
nilai-nilai keindonesiaan, bukan golongan, tapi nilai. Ini kan golongan umat, itu fisik. Tapi kalau sudah nilai-nilai keindonesiaan, lebih tinggi dari keindonesiaan. Jadi semestinya partai politik itu dia mengedepankan kepentingan seluruh rakyat Indonesia ketimbang kepentingan golongan pemilihnya, kan gitu mestinya kan? Lah kalau mereka berbicara tentang agama boleh dalam politik, maka agama harus memikirkan ke semua. Iya. Jahanam, dolim. Kalau memakai nama agama, tapi mengeksklud yang lain, orang lain, tidak menganggap orang lain, durjana. Tapi cocok, Kang. Dia dalam rakernasnya mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai capres pilihan Partai Umat nih. Agak klop ini. Dia main politik identitas, Pak Anies orang identitas. Beberapa orang menyebutnya bapak politik identitas. Iya, udah cocok itu kan? Cocok. Sebuah kekeliruan senantiasa diikuti oleh kekeliruan yang lain. Orientasi agama itu tidak genuine sebagai sistem nilai yang dijunjung tinggi dalam partai. Orientasi agama itu cangkem, ngeceh-ceh lambe, sekedar bahan tunggangan, sekedar warna. Saya menyebutnya dengan bahasa ini partai yang suka mengasong agama, asong-asong agama. Wah, itu konsekuensi seluruhnya. Ini partai lip service. Cangkem. Beragama itu cangkem. Bukan. Oke. Saya agak menarik ketika Ketua Umum Partai Umat itu ngomong, dan mereka juga akan menggunakan masjid-masjid sebagai mimbar-mimbar mensosialisasi politik agama, dalam artian politik umat Islam gitu loh. Tapi ini Kang, agak ngeri juga kan, padahal di masjid itu saya mungkin beda pilihan politik dengan jemaah yang lain. Kalau masjid dijadikan satu sarana partai politik, bisa berantem jemaah masjid ini. Intisari yang asli, di masjid boleh berbicara apa saja. Boleh. Yang asli. Tapi dengan menimbang juga, tidak sembarang apa saja lalu boleh lalu dilaksanakan, enggak. Meskipun aku boleh berbicara di masjid, tapi tidaklah etis. Kalau aku menjunjung tinggi nilai-nilaiku sendiri, orientasi ideologisku sendiri, cita-cita politikku sendiri, sambil melukai orang-orang yang lain, tidak etis. Agamawan yang agak tulen, nggak usah sejati ya. Yang agak tulen. Agamawan yang agak tulen, agak sedikit sensitif terhadap relasi dengan sesama, maka agamawan seperti itu akan membuat dirinya diberi hukum haram untuk menggunakan masjid sebagai cara berpolitik, yaitu politik golongan. Islam tidak punya golongan-golongan. Islam adalah cermin dari universality. With universal values, universal norms, universal orientation. Islam membawa nama Allah. Masa Allah akan diajak mencelakai umat yang lain. Nanti Allah akan bilang tuh, kamu Muhammadiyah kamu. Wah, kamu boleh, Muhammadiyah itu hebat. Boleh hebat. Tapi jangan kau menegasikan Katolik, asu. Jangan dong. Katolik itu juga umatku. Masa aku kau ajari untuk mencelakai umatku sendiri? Itu kalau kau berpolitik dengan politik agama, maka kau akan berada dalam kondisi substratum, lapis bawahnya Allah. Kalau kau ada di lapis bawahnya Allah, etiskah atau beranikah kau mengajak Allah ngemplangi orang lain? Tuhan, ayo dikemplangi ini. Allah bilang, janganlah ini. Tapi Buddha Allah, rupamu, anggapmu Buddha itu siapa? Buddha itu kan umatku. Jangan sembarangan lah. Ya doh, kalau gitu Cina. Kamu kira Cina itu siapa yang bikin? Cina itu bikin aku.
Gusti Allah, kalau begitu Katolik se-Indonesia dari Roma sampai seluruh bulatan bumi. Kau kira siapa yang menciptakan mereka? Bagaimana nalarmu? Bagaimana imanmu? Bisa-bisanya tega-teganya kau mengajak aku mencelakai umatku sendiri. Dian kamu. Bagaimana kalau aku balik? Bagaimana? Bagaimana? Kalau aku balik, aku bikin celaka. Allah juga bisa tersinggung loh, Bung. Ya bisa. Allah Maha Murah, Maha Pengasih, Maha Murah, Pengasih. Tapi jangan menggunakan kata Maha Murah, Pengasih untuk cara-cara licik mencelakai umat manusia. Kalau partai umat, kau jelaskan, ini umat manusia, bukan umat Muhammadiyah. Bukan umat Muslim doang. Bukan Muslim, enggak, ini lebih kecil Muhammadiyah. Oh iya. Kau lihat, aku ini Muhammadiyah, jangan sembarang. Aku Muhammadiyah. Keluargaku Masyumi. Dan Masyumi itu berkata, Bung, dalam politik kita Masyumi, dalam ibadah kita Muhammadiyah. Dalam ibadah Muhammadiyah. Ibadah itu tempat mencintai Allah. Cinta secinta-cintanya. Taat setaat-taatnya. Bagaimana kau cinta dan taat, tapi kau ingin bikin celaka di muka bumi? Janganlah berjalan tengadah dan meremehkan umatku yang lain. Berani kau. Di depan Allah, kau berani bersumpah mencelakai orang-orang lain. Ini pendirinya kan orang-orang ampuh ya. Orang hebat. Orang hebat itu mungkin perlu diingatkan juga kali ya. Oh ya, agar nggak terlena dengan kehebatannya sendiri. Diingatkan itu tiap khotbah Jumat. Tiap Jumat diingatkan. Tapi memang ada satu yang menarik sih, ketika ngomong soal politik identitas, moralitas agama. Pada saat acara Rakernas ada wartawan yang dilecehkan. Oh, iya. Itu seru. Itu baru permukaan. Tahap awal. Belum rebutan duit, belum rebutan jabatan, belum rebutan fasilitas-fasilitas. Itu baru tahap awal tuh. Baru tahap awal. Awal yang parah. Awal yang berantakan. Bukan cuma pelecehan, banyak handphone hilang. Jadi ada peserta entah siapa, handphonenya pada hilang. Kalau gitu mereka gampang. Kenapa? Berkilah. Berkilah kenapa? Nah, ini bukan panitia. Ini penyusup. Kalau jelek penyusup. Nah, saya ingatkan jelek yang lain. Orientasi dari keumatan itu sudah lama bergeser ke rakyatan. Itu berantakan. Konsep ini buruk dari lahirnya. Buruk dalam kandungannya. Kan dipikir dulu sebelumnya. Keren, umat. Tanpa berpikir bahwa umat itu masa lalu kita semua. Sekarang itu masa kita sekarang, masa kekinian dan masa depan bukan umat, tapi rakyat. Kalau rakyat masih rakyat Indonesia, masa kau berjuang atas nama rakyat Indonesia? Betapa piciknya Islammu. Mengapa kau cinta hanya kepada rakyat Indonesia? Harusnya universal seluruh. Kau harus cinta pada kemanusiaan. Humanity. Speaking, aku paling senang dengan mengungkap ini yang dikandung sastra. Literature speaks the language of humanity. Humanity itu bukan umat. Kita sudah tinggalin ke manusia, ke rakyat. Rakyat, masih rakyat Indonesia, kau masih picik. Bicaralah tentang humanity. Dan kalau humanity itu masih kosong, dan dugaan saya masih kosong, bicara tentang love. Loving humanity. Keren, Bung. Masa ini tokoh-tokoh ini nggak tahu ini tahunya apa? Jangan aku yang dimarahin. Iya, ke sono. Ke sono. Aku udah kemarin. Aku ini bertanya, Bung. Ini kan orang pintar-pintar tuh. Doktor, profesor. Ya, profesor hanya tambahan. Doktor lulusan Amerika.
Tapi memamerkan orientasi primordial. Yang seharusnya makin modern kita, makin lepas maju. Baju primordialitas kita. Primordialisme itu penting, tetapi jangan dibawa-bawa ke dalam politik nasional. Dalam politik nasional, kecuali kau menemukan supra values, the highest level of values dari wilayah primordial. Kita sajikan dalam politik sifatnya nasional. Kita sajikan ini datang dari politik nenek moyang kita ini, kearifan nenek moyang kita. Mari kita bikin mereka menjadi nilai orientasi nasional kita. Oh boleh. Nenek moyang kita loving humanity loh, Bu. Iya, nenek moyang kita itu bukan orang-orang pici. Nenek moyang kita itu sudah modern semenjak lama. Orientasinya sudah gadang pada. Dan mereka juga seperti orang Minang. Alam takambang menjadi guru, itu kan Buya Nafis. Buya Nafis, alam takambang jadi guru. Orang Jawa juga punya alam takambang jadi guru, tapi ungkapannya ungkapan Jawa. Ungkapan dari value, Javanese value, Javanese orientation, Javanese culture. Tresno mring sepodo-podo, ojo gawe kapitunaning liyan. Nyintai sesama, jangan merugikan orang lain. Itu alam. Takambang juga. Itu menjadi guru juga. Jadi gitu. Nggak boleh. Ini korup. Partai ini sudah korup. Korup dalam konteks konsepnya. Korup mentality. Nah, aku akan bikin dalil, Bung. Korup mentality ini. Korup mentality, korup politically. Oke. Jadi korup mentality, korup politically. Iya, korup lah. Kalau korup politically akan korup apa itu artinya? Orang lain tidak boleh. Ini proyek nasional, ini punya kita. Korup. Durjana. Durjana. Jadi ketika dia membatasi diri pada golongannya saja dan kemudian berjuang demi golongannya saja, itu korup sudah ya. Tidak usah menjadi pertanyaan itu. Udah barang yang sangat jelas dan mereka juga tahu. Tapi pura-pura tidak tahu. Sebenarnya mereka itu ingin mengakomodasi kadrun-kadrun semua di situ. Jadi apa bukan memang barang buruk? Iya. Apa bukan barang buruk itu? Kadrun mau diakomodasi. Padahal kadrun itu ingin menghancurkan Indonesia. Sama karena dikatakannya ada pengurusnya yang terlibat, bukan terlibat ya, ditersangkakan atau apa? Apa? Siapa? Berdekatan dengan terorisme. Ada. Berdekatan dengan terorisme. Yang tahu nggak, Kang? Masih ingat nggak yang dulu mukuli Bang Ade Armando? Termasuk iya, aktivis partai itu. Gitu. Mereka punya utang kepada Republik. Punya utang kepada nilai-nilai, punya utang kepada moralitas keagamaan. Utang harus dibayar. Dan bayarnya apa, Bung? Bayarnya itu mekanisme Allah sendiri. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kita bukan kadrun. Kadrun kan tahu. Neraka. Kita nggak tahu. Nanti mekanisme yang bergerak. Kita hanya tahu bahwa melukai moralitas termasuk atau terutama moralitas keagamaan, durjana. Pasti ada dampaknya nanti. Kan? Itu kan hukum Tuhan yang real gitu kan. Kecuali kita tidak percaya pada Tuhan. Kalau kita percaya pada Tuhan, kita cuma akan lihat setelah tambah berapa tahun. Kita masih mengamati itu. Siapa yang jungkel karena durjananya sendiri. Siapa yang akan ditelan bumi. Bumi yang kita injak-injak ini setia mengizinkan kita. Tapi kalau kita nginjak-injak bumi dan kita menegasikan kemanusiaan orang lain, bumi juga panas. Nggak terima. Bumi nggak terima. Aku sudah menjadi Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi yang melindungi yang baik pada engkau. Tapi kalau engkau mengagung-agungkan golonganmu sendiri yang kau sebut umat, padahal itu bukan lagi umat, itu namanya rakyat. Mengapa kau
umatkan sesuatu yang rakyat? Mengapa kau kitakan sesuatu yang kami? Mengapa kau kamikan sesuatu yang aku? Ibu Pertiwi tidak akan mau diajak dolim kepada sesama manusia. Dan aku nggak tahu Ibu Pertiwi akan mencaplok mereka atau apa, kita nggak tahu kan. Tapi hal-hal semacam itu hendaklah menjadi nilai. Value orientation yang membuat kita takut berbuat dolim. Iya. Tapi bang kan kita ini punya ada 24 partai ya. Sekarang? Iya kan ada partai lokal Aceh juga. Kalau partai nasional mungkin ada 18, ada partai lokal Aceh. Ada lagi. Banyak sekali. Lokal masih mending. Iya. Partai keluarga. Oh, ada apa? I'll be back. Oh iya. I'll be back. Iya kayak pernah pergi aja. Oh nggak kemana-mana. Back kemana lo? Terus ada lagi. Iya. Dari golongan umat. Hijrah. Ya itu dia. Nah ini sering kali nih kan. Konsep hijrah itu dan itu sangat diagung-agungkan seolah-olah orang itu selama ini hidup dalam dunia yang gelap gulita. Ya memang gelap gulita, memang. Itu memang. Memang ya? Memang. Artinya kehidupannya selama ini itu sangat rusak, tiba-tiba hijrah dan jadi... Tapi belum hijrah. Oh. Hijrah itu cuma diganti pakaian. Dulu pakaian mini-mini, ya, apa-apanya kelihatan. Ya, sekarang jadi tutup. Sekolah berukut. Oh. Tutup. Iya. Tapi artinya masih di zaman lampau. Oh. Hijrah itu mentality. Ya, kalau hijrah fisik, Masya Allah, hijrah fisik itu apalah gunanya? Oke. Tuhan tidak bisa kau kelabui. Ya, itu enggak. Tuhan tidak bisa kau kelabui. Jadi Tuhan tidak bisa dikelabui cuma dengan pakaian. Hanya dengan pakaian. Oke. Bahkan andai kata engkau memakai 2000 pakaian dan kau ditutup dalam gedung baja, Tuhan masih mengamati kamu dengan seksama dan beliau tidak akan ridho dibodoh-bodohin karena beliau itu bukan bodoh. Kok tega gitu loh, Bung? Kok tega ada manusia seperti itu mengaku Islam? Iya. Islam apa seperti itu? Iya. Karena agak menarik ini konsep yang hijrah. Kalau saya perhatikan di media sosial ya, sebelum dia hijrah, biasanya dia itu sering menyesali berbuat salah. Kok saya berbuat salah ya? Dia menyesali dosa-dosanya sendiri. Tapi setelah hijrah, dia akan sibuk menuding-nuding orang lain dosa. Gitu. Orang lain penuh noda. Jadi ketika dia hijrah, itu sering, Anda nih harusnya begini. Lah apa itu hijrah? Nah itu dia. Apakah hijrah mentally has not been changed altogether? Not yet. Kau hanya hijrah karena wujudmu ganti pakaian, terus kau anggap suci. Habis mencuri uang negara, salin pakaian, peci. Oh iya, kalau yang perempuan pakai jilbab. Perempuan jilbab, astagfirullah. Ini cobaan. Ini cobaan Allah. Memang cobaan, tapi engkau dicoba begitu karena perilakumu memang sudah di dekat-dekat situ. Ya. Tapi kalau orang-orang yang posisi psikologisnya jauh dari tempat itu, tidak mungkin Tuhan akan mencoba-coba yang aneh-aneh. Yang dicoba oleh Allah itu hanyalah suatu percobaan yang mungkin kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan seterusnya itu. Tuhan tidak akan mencoba kamu dengan cobaan yang kau luar tidak kemampuan. Mampu. Apakah mereka mampu? Itu bukan urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Mampu itu tidak mampu. Kau berada di dalam kedoliman, dalam kegelapan, dulu mati ilan nur. Mereka itu dulu mati ilan nur, maunya ilan nur. Tapi kamu itu dulu mati ilal dulu mati yang lain lagi. Jadi dari kegelapan yang lebih gelap. Kegelapan yang lain lagi. Terus menjadi itu sumum bukmum umyum fahum layar jiun. Kau bisu, kau tuli, kau buta. Bisu, tuli, buta. Atau dia bilang
punya telinga tapi nggak bisa mendengar, Ya itu. punya mata nggak bisa Iya. lihat. Tapi sudah hijrah katanya. Oh, merasa. Perasaannya sudah hijrah. Keren. Tapi emang itu jadi fenomena budaya akhirnya kan? Karena yang tampil adalah pakaian. Oh nggak boleh. Tidak Karena boleh. yang tampil pakaian akhirnya dianggap sebagai. Iya, namun itu belum budaya. Oh, belum budaya. Kan itu kan tingkah laku sedikit orang. Oh iya. Masa budaya itu kan budaya Indonesia kan aku milik. Oh, aku ikut memiliki, iya, Anda iya, ikut. Iya, iya, iya. Boleh budaya Indonesia Iya. yang Anda punya itu diklaim oleh orang-orang yang hijrah itu dengan kebohongan yang sebohong. Jadi itu fenomena segelintir orang aja. Iyalah. Ini penting juga ini dalam membahas politik. Apa nih partai politik identitas itu. Partai yang sengaja dengan politik identitas itu, ya kita haruslah saling berwasiat. Oke. Dalam kebenaran. Saling berwasiat. Tokoh-tokoh itu agamawan besar, orang-orang besar, tapi kita boleh berwasiat kepada dia. Kita nggak punya interest apapun. Kita memang mau ngerebut apa? Aku nggak ingin jadi ketuanya partai itu, enggak. Aku nggak tertarik. Terus kalau oleh partai itu, aku disuruh tidur, tapi nanti akan dianggap pemenang dan aku diajukan sebagai ketua MPR, DPR. Enggak, aku nggak ingin. Enggak, maaf, itu bukan barang yang kita perjuangkan dalam hidup ini. Kita memperjuangkan hidup ini bukan mencapai target sasaran yang fisikal, yang duniawi. Ya ada yang duniawi, tapi yang link directly kepada sesuatu yang ukhrawi. Ada yang kelihatannya duniawi, yang remeh-remeh, tapi mari kita bingkai yang remeh itu dengan bingkai besar. Loving Allah, the creator of this world and the hereafter, pencipta dunia ini dan alam sesudahnya. Nah, kalau bingkai kita itu seperti itu, niscaya tidak mungkin bohong, dan niscaya tidak mungkin ada orang yang mau menjadi partai umat. Ya kalau dia sadar bahwa itu salah konsep, parahnya parah. Konsep sosiologisnya parah. Konsep politiknya sosiologis atau sosiologi politiknya. Konsep sosiologi politiknya parah. Kemudian konsep rohaniahnya. Implementasi dari sesuatu yang rohaniah. Lebih parah lagi. Hendaknya mereka mendengarlah. Ini bukan kuliah karena kita ini kan bukan apa-apa ya. Kita ini kan hanya kita ini ngisi iseng di YouTube. Kita ini bilangnya gini, Bun. Unimportant looking gentleman. Unimportant kita, unimportant looking. Tapi ya nggak tahu. Kalau orang bilang, no, sir, you are not unimportant. You are important. Kalau ada yang bilang gitu, itu kan kata orang. Ya urusan dia lah. Kita ini tidak boleh berpretensi. We are unimportant looking, ya. Hanya kelihatannya nggak penting. Ya aku kelihatannya agak penting karena pakai jas, pakai kaos. Boneka ini pakai kaos dulu. Nih supaya orang tahu ya. Jadi ini akan meragukan itu konsep unimportant itu. Oh pakai jas kok unimportant? Enggak. Ini orang tahu aja. Umurku udah 70 tahun. Aku punya 2 jas. Dua jas. Semuanya Calvin Klein. Produk. Hebat ya. American made. Calvin Klein tapi American made. Oke. Dijual di Amerika. Belinya di? Di Washington. Luar biasa. Anda kira Ciputat gitu? Ya enggak lah. Aku kira Cipulir. Cipulir lebih kecil lagi. Bekas ketua antara. Bung. Wajar. Wah, aku sesudah antara itu aku beli ini, Bung, dan aku nggak punya forum di mana aku properly menggunakan ini. Ya karena nggak punya forum, aku pakai di mana-mana. Ya daripada mubazir. Kan konsep Islam tidak ada barang boleh mubazir. Jadi ini memakai jas bukan karena mau tampil gaya, karena biar nggak mubazir. Ya enggak, aku memang harus pakai, jangan mubazir. Ini sudah lebih 20 tahun mubazir. Bayangin. Gantung dia. Kenapa kau gantung sini? Jangan gantung lah, gitu. Dan mari konsep kemubaziran ini kita terapkan dalam dunia partai.
Gimana tuh, Kang? Kalau kau pidato-pidato kebohongan-kebohongan, maka kau menodai kebenaran ilahi. Bukan hanya kebenaran politik, bukan hanya kebenaran moral, bukan moral kecil-kecilan, bukan hanya kebenaran Indonesia. Tapi ini kebenaran mutlak, kebenaran ilahi. Kau melawan itu, kau menciptakan kemubadiran dan dolim. Karena kau berpesta pora di atas nilai agama, berteriak-teriak atas nama kebenaran, dan kau mengencingi bumi pertiwi. Kau meludahi bumi pertiwi. Kau buang rokok punya puntung, membakar bumi. Bumi panas itu dibakar, tapi beliau mau. Kecuali terhadap orang yang dolim. Kalau terhadap orang yang dolim, yang berperilaku seperti itu, bumi punya janji. Ada momen di mana kau akan kutelan. Ngeri nggak, Bung? Ngeri ya, Bung? Janji bumi mengerikan. Janji bumi, mengerikan banget itu. Aku ini sudah kau injak-injak itu nggak apa-apa. Aku ini menyaksikan kau berbuat dolim, bahwa dolim kepada dirimu sendiri. Kok mau kau sebodoh itu? Bumi bisa nangis, Bung. Bumi bisa berbicara. Bumi bernapas. Kalau kau terlalu dolim di muka bumi ini, maka bumi akan menelanmu. Aku nggak tahu kapan. Tinggal tunggu waktu. Nah, itu urusannya bumi. Urusan bumi. Jangan suka kita berpretensi ngerti nasibnya bumi. Nah, kita ini nggak tahu. Kita hanya memetik sinyal-sinyal dalil kerohanian, bukan dalil politik ini. Ini keren. Ini pembahasannya luar biasa, Kang. Ini belum masuk ke intinya. Belum. Belum. Ingat, ada orang HTI yang marah-marah. Kenapa? Menyesali NU telah menolak kekhilafahan. Itu memang biang kerok itu, HTI-nya tuh. HTI sudah dihajar oleh seorang kiai. Apa urusanmu? Ini NU. NU itu dunia yang merdeka dan manusia-manusia merdeka. Hamba Allah yang merdeka di atas segala-galanya. Merdeka dalam ridho Allah. Merdeka dalam rahmat Allah, merdeka dalam perlindungan Allah, dan merdeka di atas segala-galanya. Kenapa kami membuat keputusan? Kok mereka yang marah? Sebagai tanda cinta, tanda taat kepada Allah. Kok kau berani-beranian mencela orang yang taat kepada Allah? Kau siapa? HTI. Kadrun. Dolimun. Gimana dia bisa begitu? Urusan apa? Kan orang-orang itu, kecuali berbicara tentang Allah yang kita sudah sebutkan, mengharap maghfirah, ampunan, mengharap ridho, mengharap rahmat. Harap itu kan, semuanya kan bagus. Dan apa yang bagus-bagus itu sebagai suatu nilai, itu diturunkan lagi dari bumi naik ke langit, kita turunkan lagi nilai praktisnya. Apa nilai praktisnya? Orang yang suka salah. Menyintai negeriku, itu sama dengan iman kepada Allah. Apa itu kalimatnya? Hubul waton minal iman. Banyak ulama keliru, Bung. Ada ulama keliru. Sudah semangat sekali pidatonya itu. Khotib. Saudara-saudara, Allah telah berfirman, Hubul waton minal iman. Terus sebelah situ orang NU. Ini di masjidnya bukan NU nih. Di situ ada orang nafiin. Ustadz, itu bukan firman Allah. Oh iya betul. Rasulullah SAW dalam hadisnya hubul waton minal iman. Ternyata bukan juga. Sebelah sini kata dia, Ustadz, itu bukan pula hadis. Bukan firman, bukan kitab suci, bukan ayat-ayat Al-Quran, pun bukan hadis. Nah, terus apa? Nah, dia kan nggak tahu. Ini Ustadz karbitan, baru 3 bulan jadi Muslim, pidato dengan semangat gitu. Kejeniusan ulama-ulama NU terdahulu kan, merumuskan dengan indah bagaimana antara keindonesiaan dan keislaman itu klub gitu loh.
Hubul waton minal iman itu kan luar biasa itu. Oh, luar biasa. Jadi pegangan kita dalam berbangsa, dalam beragama di Indonesia ini kan. Iya. Kalau di Katolik kan juga ada 100% Katolik, 100% Indonesia. Iya. Itu klop banget. Klop. Lagi pula gini, Bu. Itu yang udah dihajar oleh Kiai NU itu. Apa urusannya? Kalau tetanggamu mengambil keputusan, kita pindah dari kampung ke Jakarta, meningkatkan itu cara satu-satunya meningkatkan ekonomi keluarga. Keputusan diambil dan dilaksanakan. Lalu orang itu marah, aku ini sebagai tetanggamu tidak tahu aja berpikir. Kenapa kau? Nah, yang dimarahi nanya apa urusannya sama kau? Iya. Apa urusannya? Iya. Ngawur aja kau. Iya, Bung. Iya. Namanya anggota HTI atau anggota apalah. Celumitan mengkritik NU. NU itu artinya seorang kiai mulia atau himpunan dari para kiai-kiai yang agung secara kultural dan gabungan pula NU, kiai-kiai agung dengan seluruh jamaahnya dan warna organisasinya. Kemandirian yang diridhoi Allah. Kenapa kau berani-beranikan apa yang diridhoi Allah, kau sesali. Kau menyesali ridho Allah, kau menyesali barokah Allah, kau menyesali rahmat Allah. Siapa kau? Nggak usah kita maki. Aku nggak usah memberi tambahan kata-kata makian. Misalnya anjing gitu, nggak boleh bilang anjing, nggak boleh. Asu, nggak boleh. Celeng, nggak boleh. Kita nggak boleh, Bung. Ya, hati-hati, Bung. Kita nggak boleh menganggap orang itu celeng. Nggak boleh, sama nggak boleh. Karena kita itibak kepada kiai. Ngomongnya lembut, nggak. Lembutnya lembut. Apalagi kalau NU itu juga penyair. Wah, itu lembut dan naik ke langit ke-7, turun lagi ke bumi, lapis 7. Itu kalau penyair. Dan penyair itu ada. Al-Mukarram, Kiai Mus itu Mustafa Bisri. Luar biasa. Kang, ketimbang kita nanti ngomong sambil tambah ngaco nih, kita selesaikan nih, Kang. Biar kita minggu depan ada tema lagi, Kang. Biar minggu depan ada tema lagi, biar kita terus menemani teman-teman yang nonton YouTube ini. Oh, ini bukan ngaco. Ini ngaco dalam kebenaran. Oh iya, enggak maksudnya ngaco yang tadi itu. Asu. Oh, jangan. Kan udah bilang. Oh, enggak ya? Dari awal kita bilang jangan dianggap asu. Kan jangan. Jangan itu ya anggaplah itu jangan ada, Bang. Terima kasih, Kang Sobari. Saya Eko Kuntadi, Kang Sobari akan jumpa lagi minggu depan dengan tema-tema obrolan yang mungkin aja kita bisa ngobrol bareng-bareng, ketawa bareng-bareng sambil melihat Indonesia dalam perspektif cinta. Gitu ya. Salam cinta. Salam kepada cinta. Semua viewers, kepada komentators, kepada salam tuh semua. Termasuk yang maki. Tapi kelihatannya belum ada yang. Belum ada. Ya, tapi kita kasih salam lah. Salam buat yang nonton, salam buat yang juga memberi komentar, salam juga buat ini teman-teman yang ngambil gambar dan yang edit. Oh iya. Makasih. Makasih Bung Kacito, jangan lupa. Assalamualaikum.